Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa Guru Geografi Channel. Nah, ini di kesempatan kali ini saya akan coba berikan sedikit gambaran nih, karena sudah rilis ada yang tanya-tanya ya tentang gimana sih seleksi PPPK atau CPNS kali ini. Nah, ini khusus untuk pengadaan PPPK ya untuk guru-guru tentunya ini yang sangat dinanti. Ini sudah ada dokumen untuk peraturan Menteri PAN RB-nya ya, nomor 28 tahun 2021 bagaimana teknis dari penyelenggaraan PPPK ini supaya kalian dapat gambaran aja nih ya. Untuk filenya nanti saya coba attach di ini ya di deskripsi chat nanti. Ini kita lihat dulu ya gambaran sekilasnya. Jadi mudah-mudahan sebelum kalian berperang di medan tes ya harus tahu dulu ya kondisinya gimana. Jangan sampai nggak tahu apa-apa tes-tesan nanti pas gak lulus kemudian em, marah-marah gitu ya. Nah, ini harus tahu dulu ininya aturannya supaya memperbesar peluang kalian lulus. Ini ya, jadi ini PowerPoint-nya kayak gini PDF-nya ya. Oke, kita lihat dulu ya tahapannya. Nah, ini tahapan pengadaan PPPK guru kita itu ada 6 sekarang itu. Dari mulai perencanaan ini, perencanaan kegiatannya ya, apa alokasinya, formasinya, apa jabatannya dan lain-lain lah itu ya. Kemudian ada pengumuman lowongan. Nah, ini rencananya kan akhir Juni ini ya, tapi nggak tahu berapanya kita lihat aja nanti sampai akhir bulan ini. Nomor 3 pelamaran. Ini ya, lamar-lamarnya masukin berkas-berkas itu kan seleksi kemudian ya yang krusial pengumuman kemudian ada pengangkatan ini. Nah, ini tentunya menjadi salah satu harapan bagi guru-guru terutama yang udah lama ngebdi ya honorer dan lain-lain supaya kesejahteraannya meningkat. Memang agak beda dengan PNS dari sisi apa sih pensiunan doangnya tunjangan itu. Tapi dalam hal pengajian ya relatif sama. Ya, jadi ya mudah-mudahan bisa lulus ya gitu kan. Nah, ini pengumumannya dilakukan oleh instansi daerah dan panitia penyelenggara seleksi. Jadi oleh instansi daerah, misalkan kabupaten kota mana gitu kan. Cek masing-masing ya, cek IG-nya ya kamu zaman sekarang itu gitu. Saya juga buka IG misalkan apa di kota kabupaten masing-masingnya punya medsosnya kan. Nah, kalian follow itu semuanya untuk mendapatkan data update-nya. Jangan apatis. Kalau apatis nunggu itu sudah melangkah menuju kegagalan. Jadi bergerak dengan cepat itu supaya kalian punya updatean ya. Kemudian ada pengumuman lowongannya. Itu nanti katanya ada nama jabatannya apa, jumlah lowongannya, yang jabatannya apa, unit kerjanya, instansinya ya apa, alamat tempat lamaran ditujukan, kemudian masa hubungan perjanjian kerja. Nah, ini panitia penyelenggara seleksi dan instansi dinas itu kemudian menyampaikan tautan lowongan di SSCAS. Nah, ini kan biasanya eh, webnya nanti ya, portalnya nanti ini kan kalau nasional ya, kayak yang CPNS dulu juga gitu kan. Siap-siap aja nih. Pastikan koneksi kamu di rumah bagus ya. Ini banyak dulu juga yang upload file gagal dan lain-lain itu kebanyakan koneksi ya, bukan salah apa-apa memang. Ya, kalau misalkan kartu seluler kamu yang sekarang lemot, ganti dulu yang agak bagus itu ya. Ini kan untuk mempermudah jalan kita ya. Kalau ngutung-ngutung terus ya nggak bakal selesai. Cari solusinya gitu ya. Ini kan namanya perjuangan gimana lagi gitu kan. Ya karena banyak teman-teman juga gitu, nggak uploadnya gagal gitu ya, lemot apa itu ya sinyal memang. Ya atau server di pusat kalau memang banyak ya di Indonesia gitu ya server di pusat. Tapi jauh dari hal itu juga sinyal di daerah kita juga menentukan. Jadi sama-sama. Jadi coba perkuat sinyalnya. Nah, peserta seleksi PPPK guru apa? Untuk tahun 2021 ini ternyata ini ya, guru non ASN yang pertama itu yang masih aktif mengajar di sekolah negeri nih. Yang pertama itu guru non PNS atau non ASN yang ngajarnya di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah. Ya, bukan Kemenag ya, pemerintah daerah yang terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Nah, ini kamu harus punya Dapodik, harus terdaftar, terkoneksi. Ya, guru sekarang itu kuncinya di Dapodik, sertifikasi. Saya juga tunjangan PPG dan lain-lain itu di Dapodik. Ya, jadi pastikan kamu baik-baikin guru TU dari zaman dulu sih harusnya, karena sudah terdaftar. Jadi kayak gini contohnya ini kan Dapodik saya ya. Nah, kan ini ya, ini itu kan
yang terkoneksi Dapodik sejak terus ya. Ini aktivitas NGP-nya dan lain-lain, ini layanan untuk sertifikasi di sini dan lain-lain. Jadi harus terkoneksi dulu di sini di Dapodiknya ya, karena yang diminta memang seperti itu ya. Terus gimana kalau nggak punya Dapodik ya, berarti cari yang lain ya. Yang dua nih, yang dua tenaga honorer K2 ini yang saya nggak tahu ini yang udah kayaknya yang udah lama gitu, yang tua-tua atau apa sih, saya kurang ngerti ya. Yang THK ini apa, yang lama gitu, yang sesuai database THK di BKN. Ini makanya kan yang kalau yang sudah berumur ya sudahlah, angkat aja gitulah ya, jadi ASN atau apa ya, kan udah lama mengabdi, masa pemerintah tuh lama banget ya gitu-gitu doang gitu. Nomor 3, guru swasta yang aktif mengajar di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini juga guru swasta bisa, asalkan dia terdaftar di Dapodik juga. Nah, kuncinya semua Dapodik, database. Jadi pastikan data itu sekarang memang penting, aktif ya. Ini harusnya sejak dulu sih ya. Coba kalau sekarang mepet-mepet ini bisa nggak, saya nggak ngerti. Kemudian lulusan PPG, nah ini ya, PPG yang belum menjadi guru dan terdapat dari database lulusan pendidikan profesi guru. Nah ini misalkan yang sudah lulus program PPG tapi belum jadi guru, tapi datanya ada di database ini, guru Kemendikbud Ristek gitu ya. Nah, kalau saya kan udah PPG dan jadi guru juga, artinya ya sudah gitu. Ini yang kalau yang belum jadi guru gitu ya, bisa. Ketentuan pengadaan PPPK guru, nah seleksinya ada 2, administrasi dan kompetensi. Pastikan di administrasi dibaca dengan lengkap, jadinya tidak ada berkas yang tertinggal ya. Ini banyak juga orang kita kan literasinya masih itu ya, lemah-lemah, banyaknya keselip gitu, makanya baca dari A sampai Z. Kemudian seleksi kompetensi yang biasa nanti ya, mungkin ada profesional, ada pedagogik dan lain-lain ya. Nah ini seleksinya kompetensi ada 3 kali, lumayan tuh ya. Jadi memang pemerintah nyari guru-guru yang gimana nih? Jadi, ya silakan aja kamu berjuang jadi guru yang terbaik ya. Seleksi kompetensi dilakukan dengan CAT komputer ya, UNBK Kemendikbudristek. Jadi pakai CAT komputer ya. Jadi jangan gaptek lah pastinya. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini mah ininya ya, kualifikasi pendidikan sesuai dengan mungkin dengan ininya, jabatan yang dilamar atau apa, harus linier mungkin gitu ya. Nah seleksi PPPK ini ya, ini apa nih kita lihat, ada 3 jenis, 1, 3, 4. Yang pertama nih seleksi kompetensi 1 ini kalau yang THK tenaga honorer K2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Oh, ya. Gitu. Nah ini ya, jadi kalau guru lulusan PPG nggak ikut, kemudian guru swasta nggak ikut seleksi kompetensi 1 ya, kalau guru ini ya yang seleksi 1. Seleksi 2 bisa masuk ke seleksi kompetensi 2 ya, yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Kemudian dilanjutkan guru swasta dan guru PPG juga ngikut. Ini saya belum tahu juga nanti jabarannya apa ya, seleksi 1, 2 gitu. Seleksi kompetensi 3, nah ini semua tadi ya bagian yang baik tenaga honorer K2, guru non ASN di negeri, guru swasta atau lulusan PPG juga ngikut. Nanti kamu ikuti aja berita update-nya ya, follow IG-nya, follow akun medsos Facebook dan lain-lainnya ya, YouTube-nya Kemendikbud apa ya, supaya lebih mempermudah kalian berjuang di medan perang nanti. Jadi ini ya tahapannya. Kemudian alur seleksinya, nah di sini ada nih, banyak ini. Oh ya. Yang pertama pasti buat akun ya, buat akun semua yang tenaga honorer, guru negeri, swasta, lulusan PPG, buat dulu akunnya. Habis itu seleksi kompetensi 1. Nah ini ada macam-macam nih, nanti dibaca aja ya. Ini khusus yang peserta yang tadi apa, honorer K2 dan guru negeri ya, yang di negeri. Yang seleksi 2 ini semuanya, ditambah yang guru yang ini, yang honorer K2 dan negeri yang nggak lulus. Kalau yang seleksi K3 ini semuanya bisa ya. Nah, lihat ini kamu baca ya semuanya. Nanti silakan download di deskripsi atau di screenshot, boleh di pause dulu ya, silakan. Serah ya metode ini. Ini dibaca dengan detail ya kamu ya, semuanya dibaca
poin per poinnya satu per satu. Jadi sebelum nanya di sana sini baca dulu semuanya. Jangan nanya dulu belum kalau belum baca, kebalik. Contoh kasus misalkan ini pada seleksi satu pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru IPS pada sekolah menengah pertama dan lulus nilai ambang batas, namun tidak lulus seleksi. Nah, pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kedua, memilih guru sekolah dasar. Nah, nilai seleksi kompetensi satu tidak dapat digunakan karena peserta mendapat di jabatan berbeda. Jadi ini nggak bisa ya karena dia sejarah nggak lulus. Kemudian di kesempatan kedua ngambil ke guru sekolah dasar. Nilai yang pertama itu nggak bisa digunain, nggak bisa jadi nilai tambah gitu mungkin. Penambahan nilai pada kompetensi teknis. Nah, ini ada penambahan nilai nih. Yang memiliki sertifikat pendidik linier sesuai dengan jabatan yang dilamar 100%. Ya. Kemudian usia di atas 35, 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, ini nanti kita lihat ya nilainya. Penyandang disabilitas 10%, THK 2 10%. Oke, ini yang punya sertifikat PPG, pendidikan profesi guru. Wah, ini lumayan nih. Ya, sudah hampir lulus ini karena memang ya masa udah diklat guru gitu kan 1 tahun dianggapnya nggak profesional kan aneh gitu ya. Jadi udah hampir 100% ini, hampir 100% ya. Gitu ya wujud penghargaan. Memang ya harus gitu. Udah kuliah lagi PPG guru gitu kan. Udah dapat lisensi profesional masih harus tes lagi gimana gitu. Ya mungkin gitu ya. Oke, nanti baca ini ya. Contoh kasus ini pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas berusia 35 tahun ke atas. Mendapatkan 25% tambahan dari nilai kompetensi teknis. Ya, kemudian jika pelamar tersebut mengikut seleksi kompetensi teknis mendapatkan nilai kompetensinya 80% teknisnya. Maka nilai akhirnya menjadi 100% bukan 115. Kemudian pelamar dengan memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan berusia di atas 35 tahun akan mendapatkan penambahan nilai sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Nah, ketentuan kelulusan itu yang pertama pelamar dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ada nilai ambangnya, jadi kamu lihat nanti ya batas minimumnya. Kemudian pada seleksi kompetensi 2, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik. Nilai terbaik di antara nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Ini kayak kayak kualifikasi MotoGP aja gitu ya, cari lap yang terbaik gitu ya. Jadi kamu harus ya bagus gitu ya. Nilai seleksi 1 sebagaimana dimaksud angka 2 hanya digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi jangan beda, jangan itu ya, milih jalur yang beda gitu kan. Itunya si lamaran. Nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi semuanya pastikan, nah ini yang perlu kalian pahami, jadi harus satu ya, mencapai nilai ambang batas, dan kedua harus tinggi juga. Jadi saran saya nilainya di atas ambang batas setinggi-tingginya kalau mau lulus. Jangan mengacunya pada yang penting nilai ambang batas aja, jangan ya, tapi harus setinggi-tingginya. Ya, karena saya dulu gitu. Udah nilai standar aja, nilai standar tapi yang lainnya lulusnya lebih tinggi ya sama aja keok gitu kan. Kemudian pada seleksi kompetensi 3, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik dari nilai-nilai seleksi 1, 2, dan 3. Oke, ya, kemudian nilai seleksi kompetensi 1 hanya dapat digunakan jika itu sama ya. Memenuhi nilai ambang batas, kemudian jabatannya sama. Ini juga sama. Oke, jadi kuncinya itu ambang batasnya terpenuhi dan tidak keluar jalur lamarannya tidak berubah. Pastikan konsisten. Kamu melamar guru geografi ya, yang nanti juga kalau misalkan tidak lulus di seleksi 1, di seleksi 2-nya mau ganti jabatan jangan. Usahakan linear ya. Perbaiki nanti gitu kan. Jadi pastikan itu, pahami ya. Nah, kan ketentuan kelulusan jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama. Nilai kompetensi teknis paling tinggi, nah makanya berusaha untuk menjadi nomor 1. Ya, ini jangan berjuang rata-rata, jangan. Berjuanglah sampai dengan nilai paling tinggi dengan usaha yang benar.
Ya. Jika sebagaimana dimaksudnya huruf A sama, ya, pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, jika nilainya yang pada huruf A sama di kompetensi teknis, maka yang diambil nanti rankingnya dari nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural paling tinggi. Jadi ada kompetensi teknis, manajerial, kultural. Nah, nanti saya akan bedah soal-soalnya di web ini, di channel ini ya. Nanti tunggu aja. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, kelulusan didasarkan pada nilai wawancara paling tinggi. Nah, ada lagi nilai wawancara nih, berjenjang. Jadi nanti ada wawancara. Kemudian jika nilai dimaksud pada C sama, maka kelulusan didasarkan pada usia paling tinggi. Ini sebagai penghormatan. Ya kan udah usia uzur itu masa nggak diangkat-angkat gitu ya. Gimana sih negara ini, kasihan gitu. Nah, jadi saran saya ya gitu, maksimalkan pengetahuan kompetensi kalian ya. Kompetensi guru kan ada 4 ya. Pedagogi, profesional itu kan, kemudian sosial, kepribadian itu ya. Semuanya dikuasai ya. Namanya juga guru. Ada masa sanggah juga keberatan biasanya. Kalau misalkan kita eh, kadang banyak yang itu kan nggak merasa kok gak lulus padahal nilai bagus dan bla 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 gitu. Ada masa sanggahnya nanti di portal SSCASN 3 hari. Ya, kemudian ada panitia penyelenggara seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari ya. Setelah berakhirnya masa waktu sanggah. Nah, ini biasanya banyak yang orang-orang merasa gak adil gitu ya, padahal ya kita nggak, mungkin dia nggak baca aturannya gitu. Pemberkasan dan pengangkatan, nah ini ya panitia kemudian menyerahkan hasil seleksi ke Panselnas, ketua disampaikan ke PPK instansi daerah. Pengangkatan calon PPK ditetapkan dengan keputusan PPK sesuai instansi daerah masing-masing. Gitu ya. Kemudian mendapatkan nomor induk lah ya, sama dengan PNS, kemudian beda aja itu mungkin apanya. Nggak tahu lah apanya gitu ya, nomornya. Kemudian perjanjian PPPK dengan instansi daerah masing-masing. Masa hubungan kerjanya paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh ini diperpanjang, jadi memang kayak kontrak gitu ya. 5 tahun, kemudian nanti diperpanjang lagi ya. Ini sama aja pegawai kontrak merasa PNS ya. Ya, pegawai PNS padahal kontrak gitu. Tapi lumayan lah ya daripada tidak ada peningkatan kesejahteraan. Kalian cari lagi aja nanti apa usaha-usaha lain ya. Ini kan hanya sebagai sarana supaya kalian mendapatkan gaji yang standar ya, gaji guru yang eh, standarnya pemerintah gitu ya, gitu aja. Jadi silakan diperjuangkan dan kalau ada pertanyaan baca lagi aja webnya, baca peraturannya, tanya temen ya. Kemudian follow IG Kemendikbud dan lain-lainnya. Oke, nanti untuk pembahasan soal-soalnya saya akan coba buka dan saya share di channel ini. Pastikan aja untuk subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, nanti akan update lagi untuk pembahasan soalnya. Mudah-mudahan bisa lulus ya dan bisa memperbaiki kesejahteraan kalian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.